Kita tidak melihat mengincar satu klub untuk kemudian kita usut. Dengan adanya Satgas Anti Mafia Bola, Persepak Bola Indonesia itu lebih berprestasi. Juga ada kadaluarsa dalam pengurusan tindak pidana itu. Sehingga kita konsentrasi juga pada kasus-kasus, kita bisa buktikan fakta hukumnya. Saya sering mengamankan Persija di GBK. Sehingga saya kenal dekat dengan Ketua Jackmania, Saudara Richard. Ketika saya di Bandung, saya kenal dekat dengan supporter. Bagaimana menjaga independensi dan menghindari awuh pakawuh, memupus kecurigaan masyarakat, ini nggak akan membentuk ke mereka lah gitu. Pasti nanti kerocok-kerocok aja nih yang kena. Buktinya ketika saya bertemu dengan Pak Badrun Haiti, saat itu kita baru menetapkan 10 tersangka. Sekarang udah tambah 6. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Bila selama ini kita hanya mengenal kehadiran mafia di lingkungan kejahatan narkotika, ternyata mafia dalam beberapa waktu belakangan sudah merambah dunia olahraga, khususnya sepak bola di tanah air. Pemerintah dalam hal ini Mabes Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia untuk menyelidiki pihak-pihak yang terlibat, dan dalam kesempatan ini telah hadir bersama saya Ketua Satgas Anti Mafia Sepak Bola, Bapak Brigjen Hendro Pandowo. Pak Hendro. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Alexander. Waduh, ini sudah belasan, Pak ya, jadi tersangka? Ya, sampai saat ini sudah 16. Sudah 16. Tersangka. Yang kemarin terakhir kita sampaikan di media, tersangka H. Saya tertarik, ini kan figur tertinggi di tubuh PSSI, Pak Joko Driono. Banyak orang terkejut meskipun sebelumnya juga, kayaknya sih terlibat nih gitu kan. Ya. Sudah 2 kali diperiksa, tapi kok belum ditahan ya Pak ya? Ya. Ada pertimbangan lain? Saat ini masih kita perlukan lagi keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, belum masuk ke substansi. Namun demikian rentang waktu yang sudah demikian panjang hingga menjelang pagi hari. Sehingga kita butuh pemeriksaan selanjutnya untuk pendalaman. Pertanyaan kepada TSKJD. Ini kan setiap diperiksa bisa sampai belasan jam gitu ya? Ya. 2 kali, panjang banget. Ini karena memang banyak banget yang akan ditersangkakan ke dia, pasal-pasal yang akan dikenakan, atau hanya karena kasus perusakan barang bukti itu aja? Ya, sementara ini kepada kasus perusakan barang bukti. Tapi bahwa barang bukti yang dirusak itu ada keterkaitan dengan adanya pengaturan skor yang terjadi di Liga 3 dengan pelapor Ibu Lasmi di Banjarnegara. Kalau saya sampaikan kronologisnya bahwa di LP-nya Ibu Lasmi itu ada 6 tersangka yang sudah kita tetapkan dan ditahan. Tapi keseluruhan ada 10 tersangka, 4 tidak ditahan. Kemudian lengkap dari 6 tersangka itu dari berbagai kepengurusan di PSSI, ada Esko, ada Asprov, ada Komdis, Direktur Wasit. Ketika menjadi berkas, ada dokumen yang kita perlukan. Sehingga penyidik melakukan penggeledahan di kantor PSSI, baik di beberapa tempat, di Kemang, di Grand Kuningan, dan kantor Komdis. Karena saya sampaikan tadi, ada beberapa orang yang menyangkut PSSI. Ketika kita lakukan penggeledahan di kantor Komdis, di Taman Rasuna Tower 9, karena situasi, waktu sudah malam, kita polisian. Ternyata ketika keesokan harinya kita lihat sudah ada barang-barang yang dibutuhkan untuk membongkar dalam pengaturan skor yang dibutuhkan dalam pemberkasan tadi, dokumen yang kita perlukan sudah tidak ada. Ini yang kita tetapkan sehingga kita melaksanakan olah TKP, melaksanakan pemeriksaan saksi, menetapkan 3 tersangka. Inisial MS, MM, dan AG. Dari keterangan 3 tersangka ternyata ada yang melakukan, yaitu saudara JD, menyusul kita tetapkan juga sebagai tersangka. Tindakan JD, menghilangkan, merusak, menghancurkan barang bukti, ini kan boleh dibilang iya sih hanya untuk kepentingan pribadi dia? Ya. Sepertinya kan dia ingin melindungi tokoh yang lebih jauh, lebih kuat, lebih tinggi misalnya. Dari hasil penyidikan Satgas di Jawa ini seperti apa? Ya. Tentunya kita sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus pengerusakan
JD sebagai TSK. Tetapi pada hari berikutnya, karena JD menyuruh melakukan pengurusakan barang bukti yang kita perlukan, Satgas perlukan, maka kita juga melakukan juga penggeledahan di apartemen tersangka. Sehingga menemukan beberapa dokumen, bukti-bukti, laptop, handphone, buku tabungan, uang, aliran dana. Ini yang saat ini penyidik sedang pelajari. Apakah nanti bisa ada tersangka baru, sedang didalami, nanti akan disampaikan kembali. Untuk semua yang sudah menjadi tersangka, Ya. itu rata-rata akan dikenakan salah satu pasal di undang-undang tertentu atau bisa dikenakan delik yang macam-macam. Artinya delik satunya ini, keduanya ini, ketiganya ini. Untuk ke-10 tersangka, LP Lasmi kita kenakan pasal 372, 378, penipuan penggelapan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang suap. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang tindak pidana pencucian uang. Hasil konstruksi pasal itu tentunya beberapa waktu yang lalu saya dengan tim penyidik melaksanakan koordinasi dan ekspos di kejaksaan. Sehingga pada tanggal 11 Februari 2019 kemarin berkas perkara sudah kita kirim ke kejaksaan. Apakah akan muncul lagi nanti undang-undang yang baru? Kita lihat nanti progres daripada perkembangan hasil pemeriksaan penyidik Satgas. Jadi tadi ada penipuan, pencucian uang masuk di situ juga. Penyuapan juga. Ya. Nah, tiga itu ya. Dan pengurusan barang bukti. Itu pasal 232, 233 dan 235 KUHP. Pengurusan segel, pengurusan barang bukti dan menyuruh melakukan pengurusan barang bukti. Kalau kita bicara dalam konteks lebih luas Pak ya, sebagai orang awam mungkin apa sih untuk menyuap sebuah pertandingan gitu? Apakah hanya untuk supaya pengen juara kan? Kayaknya terlalu ya sederhana gitu. Apa ada kepentingan yang lebih besar nggak pada situ? Dari kasus yang kita tangani tentunya ada beberapa motivasi untuk melakukan penyuapan sehingga merubah hasil pertandingan, mengatur skor. Baik itu bisa saja menaikkan kasta dari Liga 3 ke Liga 2 atau bertahan atau dari aspek ekonomi karena ada keuntungan sponsor, pemain, karena kalau naik kasta tentunya ada kenaikan harga atau motif yang lain. Motif judi misalnya. Baik dikendalikan dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu yang sedang kita dalami. Tapi dari yang sudah kita tangani, dari para pelaku yang kita tahan, itu jelas bagaimana dia ingin naik kasta. Dari Liga 3 ke Liga 2. Bisa juga karena gengsi, harga diri, dan lain sebagainya. Itu motif-motif yang sementara kita gali dari para pelaku yang sudah tertangkap. Ini menarik yang kaitannya dengan perjudian ya. Dikaitkan suap menyuap ini untuk kepentingan judi. Lokal maupun di negara luar. Artinya ada pihak tertentu yang baik di luar maupun di dalam yang akan mengambil keuntungan lebih besar dari ini. Informasi yang masuk ke Satgas seperti apa Pak? Peta ada beberapa informasi yang masuk, baik ketika kita mendengar langsung dari mata najwa, dari beberapa sumber yang datang ke posko, berapa nama bahkan, ada inisial D, inisial K. Namun demikian saat ini Gakum, penegak hukum penyidik Satgas itu sedang bekerja keras. Kalau memang ada keterkaitan dengan perjudian, baik itu internasional maupun nasional, kita berusaha keras untuk membuktikan. Ketika kita membuktikan ada fakta hukum, maka kita akan cari, kita kejar, kita proses, kita sidik. Dengan rentang waktu kerja cuma 6 bulan, apa yakin bisa mengungkap semua itu Pak? Saat ini Satgas 2 bulan lebih. Tapi memang perintah Kapolri 4 bulan tersisa. 4 bulan. Ya, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Kasatgas dan seluruh anggota Satgas. Dan juga pada masyarakat pecinta bola, pada supporter masyarakat Indonesia yang terus mendukung Satgas. Rentang waktu 6 bulan tentunya kalau kita melihat dari 2 bulan pertama kita sudah bisa menetapkan 16 tersangka sampai sekarang. 6 kita tahan. Sehingga apakah bisa membongkar keseluruhan? Tentunya perlu waktu. Tapi dengan kita menetapkan 16 tersangka, itu adalah momentum kita sebenarnya. Untuk mau merubah hal-hal yang selama ini budaya-budaya yang tidak sportif. Tentunya cukup untuk merubah seharusnya. Tapi kalau memang membongkar hal yang lebih besar, perlu waktu, maka Satgas ini bisa diperpanjang.
oleh Bapak Kapolri. Ini Bapak dipropos ya, Ya. Kepala Biro Propos. Itu kita tahu juga di struktur kepengurusan PSSI khususnya ya, dan beberapa klub itu juga ada keterlibatan petinggi Polri dengan pangkat lebih tinggi dari Bapak. Ya. Bapak bintang 1, ada yang bintang 2, Ya. ada yang bintang 3. Bagaimana menjaga independensi dan menghindari awuh-pakawuh atau memupus kecurigaan masyarakat, ini nggak akan menyentuh ke mereka lah gitu. Pasti nanti kerocok-kerocok aja nih yang kena. Ya, tentunya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Satgas ini dibentuk langsung oleh Bapak Kapolri. Tanggal 21 Desember 2018. Disampaikan langsung di media. Dan Satgas ini wajib melaporkan dan dikendalikan langsung oleh Bapak Kapolri. Sehingga dijamin tidak ada orang yang akan berintervensi kepada kita. Apalagi diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya jamin untuk kita bekerja on the track. Kita tahu lah Pak Condro Kirono, Kapolda Jawa Tengah, Ya. itu duduk di Komisi Perwasitan ya. Ya. Sementara dalam penyelidikan kasus mafia ini juga struktur banget kan, nggak cuma pemilik klub, tapi juga melibatkan wasit, pemain, dan segala macam ini. Nah, gimana nih dengan posisi Pak Condro sejauh ini? Ya, kalau kita lihat di dalam struktur organisasi di PSSI, ada 14 exco, ada direktur yang melibatkan beberapa orang, bahkan penasehat, ada petinggi-petinggi Polri. Tapi tentunya di dalam kita melakukan pengungkapan penguatan skor itu kepada barang siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bisa aja Pak Chandra namanya sebagai exco bidang keamanan, exco bidang perwasitan, tetapi di dalam pengaturan penunjukan wasit dia tidak tahu, tidak terlibat, dan sampai saat ini dari hasil pemeriksaan Satgas tidak ada satu nama pun yang menyebut pada keterlibatan Pak Condro Kirono misalnya atau Pak Saprudin. Bahkan Pak Saprudin menyampaikan kepada saya, Kasatgas anti mafia bola bongkar tentang terjadinya pengaturan skor di persepak bolaan Indonesia. Artinya semuanya sudah solid sebetulnya di internal Polri ya semua untuk memberantas. Tapi perlu saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa Pak Kapolri menyampaikan bahwa keberadaan Satgas ini jangan kontraproduktif. Kemudian mematikan prestasi persepak bolaan Indonesia. Membuat semua orang takut. Tidak berbuat. Tetapi justru ini momentum kita. Kehadiran Satgas anti mafia bola untuk memotivasi PSSI, Kemenpora, atlet, wasit, sepak bola. Untuk semua maju, semua berubah. Untuk mewujudkan persepak bolaan Indonesia yang bersih, bermartabat, dan berprestasi. Kalau kita baca di media komentar-komentar kan masing-masing para pendukung juga nih kayaknya galau lah ya. Iya. Kok cuma klub gua nih yang dikuyok-kuyok misalnya ya. Iya. Klub ini enggak. Ini untuk menjaga tetap mereka supaya tetap semangat mencintai klubnya, tidak terganggu dengan isu-isu seperti apa. Ada imbauan khusus Ya, kayak tentunya memang saya dekat dengan semua supporter. Bahkan saya ingin adanya permusuhan di antara supporter yang sangat sulit didamaikan, khususnya antara The Jack sama Boto itu suatu saat dengan adanya Satgas anti mafia bola ini bisa berubah menjadi rukun, menjadi adem. Kita tidak melihat mengincar satu klub untuk kemudian kita usut, tetapi kita inginkan dengan adanya Satgas anti mafia bola, persepak bola Indonesia itu lebih berprestasi. Sehingga supporter terus tetap mendukung timnya dan kita yakin pasti ada perubahan-perubahan terhadap persepak bola Indonesia. Semoga kita juga melihat sekarang di Piala U22 dan juga langkah-langkah preventif dari Satgas juga sedang kita kerjakan. Kemarin manajer U15 pelajar juga datang ke Satgas dipimpin oleh Brigjen Bagus Sukadanto, kemudian Pak Sahala Raja Gugup, Pak Roy. Dia minta saran bagaimana agar terpilih prestasi-prestasi atlet-atlet yang nanti bisa berprestasi di usia pelajar 15. Saya sampaikan saja. Lakukan dengan profesional. Bagaimana SOP pemilihan atlet itu laksanakan sesuai urut-urutannya. Lakukan dengan sportivitas sesuai kompetensinya. Dan ingat, saya sampaikan, modus operandi orang-orang yang kita tahan karena suap, karena uang, untuk itu hindari. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kita tindak lanjutnya, kita datang ke Bandung kemarin, memberikan arahan dan motivasi. Koordinasi dengan panitianya, mengingatkan kepada panitia untuk sistem rekrutmennya harus betul-betul bersih.
Kalau dari FIFA sendiri ya, melihat pengusutan yang sedang berjalan oleh Satgas ini seperti apa Pak? Ya. Ada sudah mulai ada semacam apa ya, support atau malah warning juga supaya PSSI klub sebagai induknya ini nggak terganggu gitu. Kan mereka punya statuta yang boleh dibilang sakral banget ya. Tentunya memang harus kita bedakan. Mana ketika kita untuk ikut campur dalam urusan PSSI, urusan kepengurusan dan organisasi PSSI, dan kita harus bedakan mana yang masuk dalam ranah pidana. Sehingga ketika kepengurusan Kongres luar biasa dipercepat tentang pemilihan Esko PSSI itu bukan ranah daripada Polri, Satgas Anti Mafia Bola. Tetapi ketika ranah pidana terjadi penyuapan, kemudian terjadi penipuan, pengaturan skor, itu yang menjadi konsentrasi kita. Ranah Polri untuk melakukan pengurusan sampai tuntas. Jadi sejauh ini FIFA tidak ada komplain terhadap Satgas. Kita jelaskan sampai saat ini belum ada komplain. Seperti dulu bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI, ya itu kita bedakan bahwa kita melakukan pengurusan terjadinya tindak pidana, ranah pidana yang merupakan bagian domain daripada polisi. Ada batasan sendiri nggak sih sampai berapa tahun ke belakang misalnya kasus yang akan diusut oleh Satgas? Ya tentunya saya sudah sampaikan tadi, Bapak Kapolri tidak ingin kemudian kita membuat persepak bolaan kita semakin tidak berprestasi, orang takut berbuat, sehingga ada rentang waktu juga, ada kadaluarsa dalam pengurusan tindak pidana itu. Sehingga kita konsentrasi juga kepada kasus-kasus yang memang kita bisa buktikan fakta hukumnya, fakta yuridisnya. Dan itu sudah sampaikan tadi, kita memiliki Satgas Humas yang akan menyampaikan kepada masyarakat, kepada media, progres penanganan Satgas Anti Mafia Bola. Jadi membatasi diri sampai ke berapa tahun ke belakang? 5 tahun, 10 tahun? Ya saat ini tahun-tahun 2018 yang kita usut dan yang ada laporan dari masyarakat. Ketika Satgas mulai berjalan, beberapa orang sudah menjadi tersangka, muncul tim ad hoc integritas PSSI yang dipimpin oleh bintang 4 meskipun udah pensiun Pak Badrudin Haiti. Ini ada semacam apa ya? Ada clash di lapangan atau apa? Tujuannya memang untuk mementahkan hasil Satgas, kecurigaan masyarakat ya? Atau seperti apa nanti koordinasi? Ya, Pak Badrudin sudah bertemu saya. Perintah Pak Kapolri bertemu. Kebetulan beliau juga mantan atasan saya untuk menyampaikan bagaimana tugas daripada tim ad hoc ini. Tim ad hoc ini ke depan menurut beliau adalah melakukan pencegahan. Membuat tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan terjadinya pengaturan skor. Sehingga kita bisa berjalan beriringan tanpa ada intervensi terhadap penanganan kasus yang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Bola. Kan memang berjalannya 6 bulan untuk mengusut. Tiba-tiba muncul imbauan supaya ketindak pencegahan. Seolah-olah ini tim ad hoc ini ingin melokalisir, udahlah yang ini aja, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Ya kita cegah yang akan datang, yang udah. Yang kedepannya ini yang bagaimana? Ya, sampai saat ini belum ada intervensi ke arah situ. Buktinya ketika saya bertemu dengan Pak Badrudin Haiti, saat itu kita baru menetapkan 10 tersangka. Sekarang udah tambah 6. Artinya kita tidak bisa. Dan berpeluang akan menambah terus. Harapan kita tim ad hoc itu untuk bagaimana mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pengaturan skor untuk ke depan juga itu. Ke depan. Jadi bukan hal yang sudah ditangani. Sampai saat ini tidak ada intervensi sama sekali dari tim ad hoc bentukan PSSI. Di internalnya sendiri Satgas ada semacam kode etik. Itu nggak Pak? Karena kita khawatir juga nih, namanya mafia kan bisa main kemana aja. Jangan-jangan Satgasnya juga sudah tersusupi. Gimana supaya menjaga independensi Satgas, para anggota, para penyidiknya, terhindar dari hal-hal yang tentunya bahwa pemilihan saya sebagai Kasatgas, apalagi saya sebagai Karoprovos, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, audit penyidikan terhadap anggota-anggota Polri yang melakukan penyimpangan, apalagi yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan kita memilih anggota-anggota Satgas yang memiliki integritas untuk menuntaskan Satgas Anti Mafia Bola ini. Sehingga kita sudah selalu menyampaikan di posko tentang tugas dan kewajiban masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya. Nah, yang menarik tuh Pak, di medsos ini ada salah satu petinggi di Satgas yang
seolah-olah mempromot klub-klub tertentu Ya. bahwa "Wah, ini dijamin bersih." Padahal Satgas sedang bekerja. Ya. Yang menurut kami harusnya nggak kayak gitu. Pak Hendro sebagai ketua ini memberikan teguran atau membuat semacam kode, please deh, Ya. nggak deh, kita kerja dalam senyap aja. Kalau mau tampil ke media sudah ditentukan orangnya, meskipun medsos pribadi, Ya. please nggak usah nyentuh-nyentuh kayak gitu-gitu, nggak elok gitu. Ya, tentunya Satgas ini ada salah satu Kasub Satgas, namanya Kasub Satgas Humas. Itu dijabat oleh Brigjen Dedi Prasetyo. Dan rekan-rekannya ada Kombes Sahar, kemudian ada juga Kombes Prabowo Argo Yuwono. Sehingga ketika keterangan-keterangan yang disampaikan ke media, satu pintu, selalu lewat beliau-beliau atau saya sebagai Kasatgas. Sehingga ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda dengan Satgas, tentunya itu adalah pendapat pribadi. Nanti akan saya cek, kalau memang ada tolong sampaikan kepada saya. Ngomong-ngomong, sebetulnya alasan Pak Tito sebagai Ya. Kapolri menunjuk Bapak apa ya? Apa karena Bapak penggemar berat sepak bola juga atau ada alasan lain kira-kira? Ya, tentunya itu kepercayaan dari Pak Kapolri kepada saya. Pertimbangannya tentunya trust juga kepada saya. Tentunya kepercayaan itu saya sampaikan tadi. Saya sudah sampaikan ucapan terima kasih dan akan saya emban sebagai amanah. Amanah itu artinya tugas dan tanggung jawab akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Hendro penggemar sepak bola, Ya, nggak boleh. klub favorit internal? Klub favorit saya Barcelona. Ya, kalau klub di dalam negeri, ketika di Jakarta Pusat, saya sering mengamankan Persija di GBK. Sehingga saya kenal dekat dengan ketua Jackmania, Saudara Richard. Ketika saya di Bandung, saya kenal dekat dengan Boboto. Saya harus mengamankan sepak bola di GBLA. Saya dekat sekali dengan Saudara Yana Umar, ketua Boboto. Sehingga saya sangat cinta dengan sepak bola Indonesia. Sejauh ini ada nggak indikasi bahwa Persija juga terlibat? Saat ini sedang didalami keterlibatan dari semua saja yang terlibat dalam pengaturan skor ini. Sampai saat ini belum muncul. Belum muncul. Ya. Alhamdulillah ya. Ngeri juga kalau Bapak deket-deket itu muncul kan repot juga nih. Ya, tentunya Biar kedekatan ini dekat bisa juga berpengaruh. bukan berarti bisa mengaruhi pengusutan kita di dalam kasus pengaturan skor ini. Tapi supporter baik Boto, baik Jackmania, bahkan Persibaya pada saat ada kongres luar biasa PSSI di Bandung, 5.000 Persibaya dipimpin Mat Peci. Saya juga sangat dekat. Karena saya harus memulangkan para supporter Persibaya, memberikan makan dari Bandung sampai ke Surabaya, sehingga selalu koordinasi. Jadi saya sangat dekat dengan para supporter-supporter di Indonesia. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Brigjen Hendro Pandowo seputar kinerja Satgas yang telah dilakukan sejauh ini. Mudah-mudahan Pak Hendro bisa dan timnya tentu saja membawa angin segar perubahan di dunia persepak bolaan di tanah air. Pak Hendro, terima kasih. Selamat bertugas loh Pak Hendro. Semoga persepak bola nasional lebih baik. Terima kasih dukungan masyarakat Indonesia. Amin.